Andi memulai perjalanannya dari Cianjur menuju Cirebon pada malam yang sunyi. Suasana malam itu terasa sepi, dengan langit yang gelap dan hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar. Mobil yang ia kendarai melaju pelan di sepanjang jalan raya Cianjur Cirebon, jalanan yang seharusnya ramai pada siang hari, namun pada malam hari terasa begitu lengang, seakan dunia telah tertidur. Malam itu, Andi merasa sedikit gelisah, tetapi ia mencoba untuk menenangkan dirinya. Setelah beberapa minggu bekerja di Cirebon, ia akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Cianjur. Tujuannya adalah untuk menjenguk orang tuanya yang sudah lama tidak ia temui. Andi memang jarang pulang ke Cianjur karena kesibukannya di kota, dan perjalanan malam ini adalah kesempatan langka baginya untuk kembali ke kampung halaman. Jalanan di luar kota Cianjur sudah mulai sepi ketika ia memasuki kawasan pedesaan yang lebih gelap. Lampu-lampu jalan yang jarang ada, hanya menyisakan sedikit cahaya dari mobil yang melaju. Udara malam terasa segar dan dingin, dengan suara gemerisik daun yang terbawa angin yang berhembus pelan. Andi mengatur suhu udara mobil dan memutar lagu favoritnya untuk menemani perjalanan yang cukup panjang ini. Sementara musik mengalun pelan, Andi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa yang membuatnya merasa begitu, tetapi sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ada yang tidak beres. Mungkin itu hanya perasaan cemas, pikirnya. Mungkin karena sudah lama tidak berkendara sendirian di malam hari seperti ini. Seiring berjalannya waktu, mobil Andi semakin jauh dari keramaian kota. Di sisi jalan, pepohonan besar mulai tumbuh rapat, menciptakan bayangan gelap yang melingkupi kendaraan. Di beberapa titik, Andi bisa melihat kabut tipis yang mulai menutupi jalan, menambah kesan misterius pada perjalanan ini. Di beberapa tempat, jalan tampak terputus oleh cabang-cabang pohon yang tumbang, membuatnya harus menghindari rintangan-rintangan itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, Andi mendengar suara aneh. Suara langkah kaki yang berat. Pada awalnya, ia pikir itu hanya bunyi mobil lain yang lewat, tetapi tidak ada kendaraan yang terlihat di jalan yang sempit ini. Suara itu semakin jelas, terdengar seperti seseorang yang berjalan perlahan di samping mobil. Andi mencoba untuk tetap tenang, tetapi saat ia memandang ke sisi jalan, ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan dan bayang-bayang pohon yang bergerak diterpa angin. Ini hanya imajinasiku, Andi berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin angin. Namun, suara langkah kaki itu semakin dekat, dan Andi mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mempercepat laju mobilnya, mencoba mengabaikan suara tersebut dan mengalihkan pikirannya ke tujuan akhir. Meskipun begitu, rasa cemas yang terus berkembang semakin membayangi dirinya. Suara langkah kaki itu seolah mengikuti setiap langkah mobilnya. Semakin dekat, semakin jelas. Dalam keadaan seperti itu, Andi berusaha untuk tetap fokus, menjaga konsentrasi di jalan. Namun, ketegangan mulai merayap ke dalam dirinya. Setiap kali ia menoleh ke kaca spion, ia berharap melihat sesuatu yang familiar. Tapi yang ia temui hanya kegelapan yang semakin menebal. Andi tidak tahu apakah itu hanya perasaannya atau memang ada sesuatu yang mengikutinya. Di satu titik, ia merasa seperti ada sosok yang berdiri di pinggir jalan. Sebuah bayangan besar, dengan bentuk yang samar, tampak mengawasi mobilnya. Andi melajukan mobil lebih cepat. Tetapi ketika ia menoleh sekali lagi, sosok itu sudah menghilang. Rasa takut yang mulai menggerayangi dirinya berubah menjadi kecemasan yang lebih besar. Apa itu tadi? Andi berbisik pada dirinya sendiri, tidak yakin apakah ia benar-benar melihatnya atau hanya sekadar ilusi. Aku pasti terlalu lelah. Namun, perjalanan masih jauh. Andi terus memacu mobilnya, mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan tidak nyaman yang semakin menguasai dirinya. Ia menatap jalanan dengan cemas, berharap bisa keluar dari kawasan sepi ini secepat mungkin. Pohon-pohon tinggi di sepanjang jalan tampak seperti sosok-sosok yang mengawasi. Bayangannya bergerak-gerak seakan hidup. Suasana semakin mencekam, dan Andi merasa bahwa kegelapan malam itu semakin menutupinya, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih hidup dan penuh ancaman. Perasaan tidak aman semakin mencengkeram hatinya, dan meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, ketakutan yang mulai tumbuh semakin sulit untuk diabaikan.
Tak lama kemudian, sebuah jalan kecil muncul di depan. Andi merasa sedikit lega, karena ini berarti ia akan segera sampai di tempat yang lebih terang. Namun, perasaan cemas tidak kunjung hilang. Bahkan, semakin ia mendekati jalan kecil itu, semakin ia merasa ada yang salah. Jalan yang sebelumnya cukup luas kini semakin sempit, dan tanda-tanda jalan yang terlihat di sana sudah cukup usang. Di ujung jalan kecil itu, sebuah rumah tua yang gelap terlihat mencuat dari balik pepohonan. Rumah itu tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Lampu-lampu di rumah itu berkedip-kedip, memberi kesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Andi mencoba untuk tidak mempedulikannya, meskipun ada perasaan ganjil yang mulai mengganggu pikirannya. Ia melanjutkan perjalanan, berharap untuk segera meninggalkan tempat yang terasa tidak nyaman itu. Namun, meskipun ia melaju lebih cepat, jalan di depan tetap terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak akan berakhir. Seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, mengintai dari balik kegelapan. Perasaan takut semakin kuat, dan Andi merasa bahwa perjalanannya baru saja dimulai, namun sudah membawa banyak misteri dan ketegangan yang tak bisa ia pahami. Setelah beberapa jam mengendarai mobilnya melewati jalanan yang semakin sepi, Andi mulai memasuki daerah hutan lebat yang terletak di sepanjang jalan raya Cianjur Cirebon. Malam semakin larut, dan kegelapan hutan tampak begitu pekat, seolah-olah menelan segala sesuatu di sekitarnya. Hanya ada suara mesin mobil yang terdengar, mengalun dengan monoton, namun perlahan, suasana hening ini mulai terasa semakin menekan. Andi mengerling keluar jendela mobilnya. Di kedua sisi jalan, pepohonan besar berdiri menjulang tinggi, menciptakan bayang-bayang panjang yang merayap di jalanan. Sesekali, angin menerpa dedaunan dan menciptakan suara gemerisik yang menambah kesan mencekam. Meskipun suasana malam ini tampak tenang, Andi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Entah kenapa, perasaan cemas yang semula hanya samar, kini mulai menguasai dirinya. Lagu-lagu yang diputar di dalam mobil pun mulai terdengar tidak begitu jelas. Seolah suara-suara dari luar menyusup, mengganggu konsentrasi Andi. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan perasaan itu, berpikir bahwa mungkin ini hanya rasa takut yang biasa terjadi ketika berkendara sendirian di malam hari. Namun, semakin lama, perasaan tersebut semakin kuat. Kemudian, terdengar suara yang sangat jelas. Langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang sedang berjalan di luar mobil. Andi langsung menoleh ke kaca spion, tetapi tidak ada kendaraan lain yang tampak di belakangnya. Hanya kegelapan dan hutan lebat yang mengelilingi jalan. Ia menekan pedal gas, mempercepat laju mobil, tetapi suara itu tidak juga hilang. Langkah kaki itu terdengar semakin dekat, seolah mengikuti mobilnya. Andi mulai merasa sangat cemas. Ia mencoba menenangkan diri, memikirkan segala kemungkinan rasional. Mungkin hanya suara alam, bisiknya dalam hati. Namun, saat ia menoleh ke sisi jalan, seakan ada sesuatu yang bergerak cepat di balik pepohonan gelap itu. Bayangan itu bergerak sangat cepat, membuat Andi terkejut dan hampir kehilangan kendali atas mobil. Perasaan ketakutan mulai mencekam, dan Andi semakin meningkatkan kecepatan mobilnya, berharap untuk segera meninggalkan tempat yang terasa begitu aneh. Namun, meskipun mobilnya melaju lebih cepat, suara langkah kaki itu tetap ada, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya dari dekat. Langkah kaki yang berat itu semakin jelas, begitu dekat, hingga Andi bisa merasakannya di dalam dirinya. Mungkin itu hanya suara imajinasinya, ia berpikir, tetapi rasa takut yang menghantui dirinya semakin nyata. Pada satu titik, suara itu berubah. Bukan hanya langkah kaki lagi, melainkan juga suara desisan yang terdengar samar-samar. Andi memutar-mutar kemudi, mencoba mencari sumber suara itu, tetapi hanya ada kegelapan di sekitar mobilnya. Hutan yang gelap itu seperti sebuah labirin yang tidak ada ujungnya. Ia merasa seperti sedang berada di dunia yang terpisah, dunia yang penuh dengan suara aneh dan bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Keringat dingin mulai membasahi punggung Andi. Di luar mobil, angin bertiup lebih kencang, menciptakan suara seperti bisikan halus yang semakin mendekat. Seolah-olah hutan di sekitarnya mulai hidup, mengamati setiap gerakan Andi, menunggu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan.
Wajah Andi mulai tampak pucat, dan perasaan cemas yang sebelumnya ia anggap sepele, kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Saat itu, mobil Andi kembali memasuki sebuah tikungan yang tajam. Di sisi jalan, ada sebuah bangunan tua yang terlihat hampir hancur, dengan atap yang sudah bocor dan tembok yang berlumut. Lampu-lampu di bangunan itu berkedip-kedip, menciptakan suasana yang semakin suram. Andi merasa seperti telah memasuki dunia lain, sebuah dunia yang tidak mengenal waktu dan tempat. Suara desisan itu semakin jelas dan semakin dekat, seperti sebuah ancaman yang siap menerkam. Andi menambah kecepatan lagi, kali ini tidak mempedulikan tanda-tanda jalan yang mulai memudar. Semua yang ada di sekelilingnya seakan berubah menjadi kabut tebal yang sulit dijelaskan. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu, keluar dari hutan yang seolah tak berujung ini. Namun, saat ia menoleh ke kaca spion sekali lagi, ia melihat sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Sosok yang tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang terurai muncul di belakang mobilnya, berdiri tegak di tengah jalan. Wajahnya tidak jelas, hanya tampak bayangan yang samar. Andi menekan rem dengan keras. Mobilnya hampir tergelincir. Sosok itu tidak bergerak, tetapi Andi bisa merasakan tatapan kosong dari sosok itu. Sejenak, Andi merasa terperangkap di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang tidak bisa ia pahami. "Jangan lihat dia!" Suara di dalam kepalanya berteriak. Tetapi Andi, yang sudah terperangkap dalam ketakutan, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia terus menatap sosok itu, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, tiba-tiba, sosok itu menghilang, seolah disapu oleh angin yang datang begitu cepat. Andi hanya bisa terpaku, mulutnya tercekat. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, seakan-akan ia baru saja keluar dari sebuah mimpi buruk. Namun, meskipun sosok itu sudah hilang, Andi tahu bahwa perasaan takut itu akan tetap menghantuinya sepanjang perjalanan ini. Mobilnya melaju cepat, meninggalkan hutan yang kini terasa semakin menakutkan. Suara langkah kaki itu masih terdengar, kali ini lebih jauh, tetapi Andi tahu bahwa ia tidak sendirian. Sesuatu, atau seseorang, masih mengikutinya dalam kegelapan malam. Ketegangan semakin terasa saat Andi melanjutkan perjalanannya. Meskipun mobilnya sudah melaju dengan lebih cepat, hutan yang tadi menutupinya kini mulai berkurang, digantikan oleh jalanan terbuka yang panjang dan sunyi. Semakin jauh ia melaju, semakin terasa dunia luar seperti menjauh. Keheningan malam yang pekat memberi Andi kesan bahwa ia adalah satu-satunya makhluk yang tersisa di dunia ini. Meskipun lampu mobil menyinari jalan di depannya, ia tidak bisa menepis rasa gelisah yang mendera. Suara mesin mobil yang bergema di dalam kabin seakan mengisi ruang yang kosong, dan saat musik yang tadinya mengalun pelan tiba-tiba berhenti, suasana hening menjadi semakin berat. Pikirannya mulai berkeliaran, membayangkan berbagai hal buruk yang bisa terjadi di tengah kesepian jalanan yang tak berujung ini. Andi berusaha keras untuk tetap tenang. Matanya terus tertuju ke jalanan yang terbentang, mengamati setiap detail yang ada, namun itu justru semakin memperburuk keadaan. Setiap bayangan pohon yang bergerak, setiap cahaya rembulan yang terpantul di kaca mobil, semakin membuatnya merasa seolah-olah sesuatu sedang mengikutinya. Perasaan aneh ini semakin intens saat Andi melintas di sebuah jembatan kecil. Di balik jembatan itu, terdapat lapangan terbuka yang gelap dan tampak seperti sudah lama tak terjamah. Jalan yang ia lalui ini sudah cukup terpencil, dan semakin lama, ia mulai merasa bahwa ia benar-benar sendirian. Namun, tanpa disadari, matanya tertuju pada sesuatu yang bergerak di pinggir jalan. Sesosok tubuh yang melangkah perlahan di sisi jalan, hampir tak terlihat di balik pepohonan yang rimbun. Pada awalnya, Andi tidak begitu menghiraukannya, berpikir itu hanyalah bayangan dari pohon yang tergoyang angin. Tetapi, seiring mobilnya semakin mendekat, sosok itu semakin jelas terlihat, sebuah tubuh yang mengenakan pakaian putih, dengan rambut panjang terurai, berjalan perlahan di tepi jalan tanpa memperlihatkan wajahnya. Andi merasa jantungnya berdegup kencang. Sesuatu yang aneh menggelayuti pikirannya. Ada perasaan tidak nyaman yang mulai menguasainya. Seakan-akan, dunia di sekitarnya berhenti sejenak. Andi menatap sosok itu lebih seksama,
mencoba mencari tahu apakah sosok tersebut hanya halusinasi atau apakah ada seseorang yang benar-benar sedang berjalan di malam yang sangat sunyi ini. Sosok itu tidak bergerak cepat, hanya berjalan dengan langkah yang lambat dan berat, seolah sedang menunggu sesuatu. Pakaian putih yang dikenakan sosok itu tampak kusam dan kotor, seperti sudah lama terabaikan. Rambut panjangnya terurai di belakang, bergerak perlahan meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Andi merasa sesuatu yang aneh dalam diri sosok itu, bukan hanya fisiknya, tetapi ada semacam kekosongan yang mengelilinginya. Anda tidak bisa berhenti, bisik suara dalam hati Andi. Jangan berhenti, jangan berikan kesempatan. Namun, meskipun perasaan takut itu semakin menggenggam dirinya, Andi tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia seperti terhipnotis oleh sosok itu. Ia terus memperhatikan saat mobilnya mendekati sosok tersebut. Di saat terakhir, sebelum mobilnya melewatinya, Andi menoleh sekali lagi, berharap ia hanya salah lihat, berharap bahwa sosok itu hanyalah ilusi dari kekhawatiran yang semakin membebani pikirannya. Namun, saat pandangannya beralih ke jendela mobil, sosok itu tidak menghilang. Sosok itu ada di depan mobilnya, hanya beberapa langkah lagi, berjalan lurus tanpa memperhatikan mobil yang sedang melaju cepat ke arahnya. Andi merasa darahnya membeku, terperangkap antara keinginan untuk menghindar dan rasa takut yang menghalangi akalnya. Ia menginjak rem secara mendalam. Mobilnya berhenti dengan suara ban yang mencium aspal. Tidak, pikir Andi. Ia memandang dengan mata terbelalak, tidak bisa mempercayai apa yang sedang ia lihat. Sosok itu masih ada di sana, hanya beberapa meter di depan mobilnya, tetapi yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa sosok itu tidak bergerak sama sekali. Hanya berdiri di sana, dengan tubuh yang kaku dan tak berdaya. Wajah sosok itu masih samar, tertutup oleh rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Tetapi Andi bisa merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar wajah itu, sesuatu yang terasa sangat asing, seperti kehadiran sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam diam sosok itu, sebuah aura yang gelap dan penuh ketakutan. Andi hendak mengeluarkan kata-kata, tetapi bibirnya terasa kering, lidahnya terasa keluh. Apa yang harus dia lakukan? Apakah sosok ini benar-benar manusia? Ataukah itu adalah sesuatu yang lain? Sesuatu yang tidak bisa ia pahami dengan akal sehatnya? Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Andi menatap kosong, seolah waktu berhenti. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, sangat cepat, berpindah dari posisi sebelumnya menuju kaca mobil dengan kecepatan yang luar biasa. Andi terkejut, hampir melompat dari kursinya. Namun, pada detik yang sama, sosok itu menghilang begitu saja, secepat ia muncul. Andi menarik napas panjang, mencoba untuk menenangkan diri. Hatinya berdebar hebat, dan tubuhnya gemetar. Apakah itu hanya sebuah mimpi? Ataukah ia baru saja bertemu dengan sesuatu yang tak terjelaskan? Dia menoleh ke belakang, berharap bahwa sosok itu sudah tidak ada lagi. Tetapi, jalan di belakangnya hanya tampak kosong, tidak ada tanda-tanda apapun. Keheningan kembali meliputi jalanan yang sepi ini, seolah-olah tidak ada kejadian yang baru saja terjadi. Namun, Andi tahu, dalam hatinya, perasaan takut itu tidak akan hilang begitu saja. Sosok itu masih ada di pikirannya, dan ia merasa bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang lebih gelap dan lebih menakutkan dari yang bisa ia bayangkan. Andi melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang semakin tertekan. Hutan yang semakin jarang digantikan oleh ladang-ladang terbuka dan jalanan yang tampak semakin terpencil membuatnya merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Keheningan itu terasa semakin mencekam. Lampu mobil yang terang seakan tidak mampu mengusir kegelapan malam yang menyelimuti jalanan. Meskipun jalanan ini tampak lebih luas, namun Andi merasa semakin jauh dari peradaban, seolah ia sedang menuju ke suatu tempat yang tidak pernah ia kenal. Sambil mencoba menenangkan pikirannya, ia kembali menyalakan radio mobil, berharap bisa mendengar suara-suara dari dunia luar, tetapi hanya ada statis yang memekakan telinga. Sebentar-sebentar, Andi merasakan angin dingin yang menyelinap masuk ke dalam kabin mobil melalui celah-celah jendela yang sedikit terbuka.
Angin itu membawa aroma tanah basah yang aneh, seolah-olah dari hutan yang entah di mana ujungnya. Perasaan takut yang semakin meningkat terus menghantui pikirannya, dan tiba-tiba, dalam kekosongan itu, lampu mobilnya berkedip. Andi menoleh ke depan, memastikan lampu-lampu di depannya tetap terang, tetapi setelah beberapa detik, lampu itu mati begitu saja, membuat mobilnya meluncur dalam kegelapan penuh. Apa yang terjadi? Andi bergumam. Matanya berusaha mencari tahu apa yang salah. Ia mencoba menekan tombol lampu di dalam mobil, menghidupkan ulang lampu utama, tetapi tak ada respon. Mobil itu tetap dalam kegelapan yang pekat. Hanya lampu kecil di dashboard yang menyala, memberikan sedikit cahaya yang sangat minim di ruang kabin. Itu sama sekali tidak cukup untuk menerangi jalanan yang luas dan sepi ini. Andi merasa jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia merasakan ada yang tidak beres, dan tubuhnya menegang. Seharusnya lampu mobil tidak mati tiba-tiba seperti ini, apalagi di tengah perjalanan seperti ini. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan, berharap bisa mengecek kondisi mobil. Tetapi ketika ia menepikan kendaraan dan membuka pintu mobil, sebuah suara aneh terdengar dari arah belakang mobilnya. Sebuah suara gesekan, seperti sesuatu yang berjalan perlahan di atas jalanan yang basah. Dengan perasaan cemas, Andi menutup pintu mobil dengan cepat dan memeriksa kembali semua tombol dan saklar di dalam mobil. Semua tampak baik-baik saja, meskipun lampu utama mobilnya mati. Ia mencoba untuk menyalakan mesin lagi, berharap itu hanya masalah sementara, tetapi mesinnya tidak menyala dengan baik. Sebaliknya, ada suara berderak pelan dari mesin, seakan-akan mobil itu tidak ingin berjalan lebih jauh. Tiba-tiba, Andi merasa ada sesuatu yang menggerakkan udara di sekitar mobilnya. Angin malam bertiup kencang, dan udara yang dingin semakin menusuk ke dalam tubuhnya. Namun, di tengah angin yang berdesir itu, Andi mendengar suara lain, sebuah langkah kaki yang berat dan berat, yang terdengar begitu jelas, menginjak tanah dengan kekuatan yang menggetarkan. Matanya melirik keluar jendela, tetapi tidak ada siapapun di jalanan sekitarnya. Hanya kegelapan yang menyelimuti, dan suara langkah kaki itu semakin dekat. Andi merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap horor yang perlahan mendekat. Suara itu sekarang semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang berjalan pelan di luar mobilnya. Ini pasti hanya imajinasiku, pikir Andi, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Tetapi langkah itu semakin dekat. Dengan sangat hati-hati, Andi memeriksa kaca spion belakang mobil, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya jalan yang gelap dan pepohonan yang tampak bergerak oleh angin malam. Namun, suara itu tidak hilang. Langkah kaki itu masih ada, seolah-olah mengiringinya dalam kegelapan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, lampu mobil yang mati sejenak itu menyala kembali, seketika menyinari jalanan yang gelap di depannya. Andi terkejut dan segera melanjutkan perjalanan, menekan pedal gas dengan keras. Namun, meskipun lampu mobil menyala, suasana tidak menjadi lebih baik. Suara langkah kaki yang berat itu masih terdengar, semakin jelas dan semakin dekat. Andi tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi ia merasa jelas bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Dengan perasaan ketakutan yang semakin dalam, Andi berusaha untuk mempercepat laju mobil. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, memastikan bahwa ia tidak dibuntuti oleh apapun. Namun, di dalam kegelapan yang begitu pekat itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Bayangannya bergerak cepat, seolah mengikuti langkahnya, bergerak lebih dekat dengan setiap detik yang berlalu. Andi mempercepat mobilnya lebih jauh lagi, berusaha untuk menjauh dari suara itu, dari langkah kaki yang mengikuti. Tetapi, seolah-olah dunia di sekitar mobilnya berbalik melawannya. Di saat yang sama, lampu mobil mati lagi, meninggalkan Andi dalam kegelapan pekat yang hanya bisa ditembus oleh cahaya rembulan yang samar. Mobilnya melaju lebih cepat, tetapi tanpa penerangan yang cukup, ia semakin kesulitan mengendalikan arah. Andi meraba-raba di sekitar dashboard, mencoba menyalakan lampu, tetapi setiap kali lampu itu menyala sejenak, ia langsung mati kembali, seolah ada yang menghalanginya. Jantung Andi semakin berdegup kencang.
Ia tidak tahu harus bagaimana, karena kali ini bukan hanya masalah lampu mati atau mesin mobil yang rusak. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang sepertinya menginginkan dirinya tetap terperangkap dalam kegelapan malam ini. Saat mobilnya berlari dalam ketakutan dan kegelapan, Andi menyadari bahwa suara langkah kaki itu semakin hilang. Namun, itu tidak memberi rasa lega. Yang ada justru ketakutan yang lebih mendalam. Suara itu berhenti, tetapi ketegangan tetap menggantung di udara. Andi akhirnya berhasil menyalakan lampu mobilnya secara permanen, dan untuk sementara, dia merasa sedikit tenang. Tetapi, meskipun mobilnya kembali menyala dan jalanan kembali terang, rasa ketakutan itu masih membayangi dirinya. Lampu mobil yang mati tiba-tiba itu adalah sebuah peringatan bahwa ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang mungkin tidak bisa ia hindari, yang mengintainya dalam gelap. Perjalanan ini, Andi sadar, belum selesai. Dan ia tidak tahu apakah ia akan sampai di tujuan dengan selamat atau tidak. Setelah beberapa saat melaju dalam kegelapan, Andi mulai merasa sedikit lebih tenang. Lampu mobil yang telah kembali menyala memberinya secercah harapan bahwa perjalanan ini mungkin akan segera berakhir dengan aman. Namun, perasaan tenang itu hanya bertahan sebentar. Jalanan yang dilalui Andi tiba-tiba tampak berubah, seakan-akan dunia di sekitarnya memutarbalikkan kenyataan. Awalnya, ia merasa aneh karena jalanan yang semula terbuka lebar kini tampak semakin sempit. Pohon-pohon yang tinggi, yang sebelumnya hanya menjadi bayangan samar di pinggir jalan, kini tampak lebih besar dan lebih gelap, seolah bergerak mendekat ke arah mobilnya. Dengan kecepatan yang sama, mobil Andi melaju melewati jalan sempit yang sepertinya tidak pernah ia lewati sebelumnya. Jalan yang tadinya terjaga dengan baik kini tampak berkerikil dan dipenuhi oleh semak-semak liar yang mulai menutupinya. Ini tidak mungkin, Andi bergumam, merasa bingung. Jalan ini bukanlah yang ia kenal. Pemandangan di sekelilingnya tampak berubah begitu cepat. Lampu jalan yang sebelumnya ada, kini lenyap begitu saja. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sekitar. Hanya ada kegelapan dan suara angin yang mulai berdesir kencang. Ia menginjak rem dan berhenti. Apakah aku tersesat? Pikirnya dalam hati. Ia memandangi jalanan yang tidak familiar ini. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Beberapa detik berlalu, tetapi tidak ada kendaraan lain yang melintas, dan tidak ada suara selain desiran angin yang semakin kencang. Perasaan cemas kembali datang, membungkus hati Andi dengan rapat. Dengan gugup, ia melihat ke kiri dan kanan, mencoba mencari tanda atau petunjuk yang bisa membantunya mengerti mengapa jalanan ini bisa berubah begitu cepat. Namun, semuanya tampak gelap. Tidak ada tanda jalan atau perkampungan yang biasa ditemui. Hanya ada pepohonan besar yang tampaknya sudah ada di sana sejak lama. Ranting-ranting yang menjulur ke jalan, seakan siap menyambutnya. Andi berusaha menghidupkan mesin mobil dan melanjutkan perjalanan. Tetapi setelah beberapa meter, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Jalanan yang tampaknya sempit dan terjal itu kini semakin berbelok tajam. Dan di depannya, muncul sebuah bangunan tua yang tampak begitu mencolok di kegelapan. Bangunan itu tampak seperti sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan, dengan atap yang hampir roboh dan dinding yang tertutup oleh lumut hijau. Meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, ada sesuatu yang membuat Andi merasa semakin terperangkap. Saat ia melintasi bangunan itu, mobil Andi tiba-tiba bergetar. Suara aneh dari mesin terdengar. Seakan ada sesuatu yang menghalangi perjalanan mobilnya. Ia merasa mobilnya mulai bergerak lebih lambat, dan mesinnya mengeluarkan suara berderak yang menegangkan. Andi memeriksa cermin spion dan melihat jalan yang sebelumnya tampak kosong kini dipenuhi oleh kabut tipis yang muncul entah dari mana. Jalanan itu sekarang berubah menjadi lebih gelap, dan kabut yang menggelayuti jalan membuatnya sulit untuk melihat lebih jauh. Andi merasa seakan-akan pemandangan di sekitarnya mulai melarut, bergerak seperti arus sungai yang mengalir tanpa kendali. Ia merasa seperti terseret ke dalam sebuah dunia yang tidak nyata, dunia yang mengubah segalanya dengan cepat. Ketika ia mencoba melihat lebih jauh ke depan, sesuatu yang aneh terjadi. Jalanan yang sebelumnya tampak lurus dan terbentang, tiba-tiba berbelok tajam tanpa peringatan, seolah-olah mengarah ke sebuah jurang.
Kejanggalan itu semakin nyata ketika Andi menekan rem dan mobilnya meluncur ke arah tikungan yang tidak tampak sebelumnya. Ia menoleh ke belakang, mencoba mencari jejak yang ditinggalkan, tetapi jalan yang ada di belakangnya kini tampak menghilang dalam kabut tebal. Apa yang sedang terjadi? Pikir Andi panik. Kepalanya terasa pening, dan perasaan cemas mulai memenuhi dirinya. Apakah ia sedang mengalami halusinasi? Ataukah ada sesuatu yang mengubah dunia di sekitarnya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat? Ia menutup mata sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Ketika membuka mata, jalan di depannya sudah berubah lagi. Dari jalanan berkerikil yang sempit, kini jalanan tersebut terhampar luas dan rata, seakan-akan ia baru saja melintasi dimensi yang berbeda. Andi mengerutkan kening, kebingungannya semakin mendalam. Di kejauhan, ia melihat sebuah desa kecil yang tampaknya terletak jauh dari jalan yang dilaluinya tadi. Namun, Andi merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Desa itu terlihat terlalu tenang. Tidak ada cahaya dari jendela rumah. Tidak ada suara kehidupan. Hanya ada kegelapan dan rasa hampa yang semakin terasa kuat. Andi melaju lebih dekat. Tetapi setiap kali ia memperhatikan desa itu, ia merasa semakin tidak nyaman. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ia harus berhenti. Namun, entah kenapa, tubuhnya tidak bisa mengendalikan perasaannya. Ia melanjutkan perjalanan, meskipun dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Desa itu semakin mendekat, dan meskipun Andi berusaha untuk menjaga jarak, ia merasa tak bisa berpaling. Sesuatu mengikatnya pada jalanan itu, pada pemandangan yang semakin membingungkan. Sekitar 100 meter dari desa itu, lampu mobil tiba-tiba berkedip lagi, dan kali ini lebih lama. Dengan rasa tidak sabar, Andi memukul tombol di dashboard, mencoba menyalakan kembali lampu, tetapi lampu mobil itu mati lagi. Seluruh dunia di sekitarnya kini terasa semakin terbalik. Kabut semakin tebal, dan dalam sekejap, desa yang tampak begitu dekat kini telah menghilang, hanya menyisakan jalanan kosong yang gelap. Pemandangan jalanan yang berubah itu semakin jelas baginya. Andi tidak sedang melaju di dunia yang sama lagi. Dunia yang ia kenal kini menghilang, dan yang ada hanyalah kegelapan yang menunggu untuk menelan dirinya. Andi merasa semakin terhimpit oleh kegelapan yang menyelimuti jalanan di depannya. Setiap putaran roda mobil membawa perasaan yang lebih berat. Seolah-olah jalanan itu sendiri berusaha untuk menariknya lebih dalam ke dalam jurang yang tak terlihat. Pemandangan di luar jendela semakin kabur oleh kabut, dan meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, ketegangan yang melingkupi dirinya semakin terasa menekan. Hatinya berdebar-debar, dan ia tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang semakin mengganggunya. Tiba-tiba, mobil Andi berhenti. Tanpa sengaja, ia menginjak rem terlalu keras saat matanya tertuju pada sebuah sosok yang berdiri di pinggir jalan. Sosok itu tampak sangat samar, hampir tenggelam dalam kegelapan malam. Namun, Andi bisa melihat dengan jelas bahwa sosok tersebut adalah seorang wanita, atau setidaknya, ia terlihat seperti seorang wanita. Sosok itu mengenakan pakaian tradisional berwarna putih yang kusam, dengan rambut panjang yang terurai, menutupi sebagian besar wajahnya. Ia berdiri tegak, memandang ke arah mobil Andi, tetapi tak ada gerakan lebih lanjut dari sosok itu. Seolah-olah ia hanya berdiri di sana, menunggu sesuatu. Hati Andi mulai berdebar kencang. Keheningan yang mendalam seolah menekan setiap saluran pernapasannya. Tanpa sadar, Andi menurunkan kaca mobil sedikit, meskipun angin malam yang dingin langsung menyusup ke dalam kabin. Ia merasa perlu mendengar apa yang sosok itu katakan, meskipun ia tahu bahwa ini adalah hal yang sangat tidak disarankan. Sosok itu tetap diam. Namun mata Andi bisa melihat gerakan kecil di tangan sosok tersebut. Seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, meskipun tidak ada suara yang keluar. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, Andi akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Ada apa? Suara Andi terdengar serak, hampir tertelan oleh angin malam. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan kata-katanya, suara itu terdengar. Sebuah bisikan, begitu halus dan begitu dekat dengan telinga Andi, seperti datang langsung dari dalam kabin mobil. "Jangan lanjutkan perjalananmu," suara itu berkata, dan meskipun terdengar lembut,
Intonasinya penuh dengan peringatan yang menakutkan. Andi terkejut, tubuhnya kaku, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh dengan gugup ke arah jendela, tetapi sosok itu sudah menghilang. Keheningan melanda, dan Andi merasa seolah-olah dirinya terjebak dalam kesunyian yang luar biasa. Pandangannya tertuju pada jalanan kosong di depan, seakan-akan dunia di sekitarnya berhenti berputar. Namun, perasaan bahwa sesuatu yang tak terlihat mengawasi dirinya tetap ada, menggelayuti perasaan Andi. Ia merasa tak mampu bergerak, seolah kakinya terpaku pada pedal rem. Hatinya berdebar, dan ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintainya. Sebuah ancaman yang tidak bisa dijelaskan. Ia meraba-raba dashboard mobil dengan tangan yang gemetar, mencari-cari sesuatu untuk menenangkan dirinya. Namun, sebelum ia sempat memutuskan untuk melanjutkan perjalanan atau berhenti sejenak, sebuah suara keras menghantam jendela mobil. "Dengarkan aku." Andi menoleh cepat, terkejut. Namun, kali ini tidak ada sosok di luar mobil. Semua yang ia lihat hanyalah jalanan kosong yang terbungkus kabut tebal. Tak ada manusia, tak ada makhluk hidup, hanya kesunyian yang semakin menekan. Suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. "Jangan lanjutkan. Mereka akan datang." Andi hampir terjatuh dari kursinya. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu, meskipun jelas, tidak berasal dari luar mobil. Itu datang dari dalam dirinya, dari sesuatu yang tak bisa ia pahami. Ia merasakan seberkas dingin yang menjalar di sepanjang tulang punggungnya. Semua perasaan takut yang telah ia pendam kini meledak begitu saja. Rasa cemas, bingung, dan ketakutan membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Kepalanya berputar, dan ia berusaha untuk tetap tenang, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah ia sedang berhalusinasi? Apakah semuanya ini hanya efek dari kelelahan dan ketegangan yang menguasai pikirannya? Namun, saat ia menatap keluar, jalanan yang semula kosong kini berubah menjadi lebih gelap. Kabut semakin tebal, dan di kejauhan, ia melihat beberapa titik cahaya yang bergerak perlahan mendekat. Lampu-lampu itu tampak seperti lampu mobil, tetapi mereka bergerak dengan cara yang sangat tidak biasa. Zigzag seolah-olah tak terarah. Andi merasa ketakutan yang mendalam. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Pikirnya. Ia tahu, seiring dengan mendekatnya cahaya itu, rasa takutnya semakin meningkat. Peringatan yang datang begitu tiba-tiba dan tidak terduga itu masih bergaung di telinganya. Ia harus segera memutuskan. Apakah ia akan terus melanjutkan perjalanan meskipun ada peringatan yang jelas di depannya? Ataukah ia akan berhenti dan menghadapi apa yang mungkin datang? Dalam keputusasaannya, Andi merasa bahwa apapun yang terjadi, ia tidak bisa mengabaikan peringatan itu. Peringatan yang datang begitu mencekam, begitu nyata. Namun, pada saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk terus maju. Seolah-olah dunia ini sudah menjeratnya dalam takdir yang tidak bisa dihindari. Mobilnya kembali bergerak maju, meskipun ada rasa takut yang semakin menghimpit dada. Semakin jauh Andi melaju, semakin jelas cahaya-cahaya yang bergerak itu semakin dekat. Keputusan apapun yang ia pilih, ia tahu tidak ada jalan kembali. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Dan tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat melaju dengan cepat, Andi mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Jalanan di depannya tampak semakin berliku, dan meskipun ia mengerem sedikit, mobil tetap terasa meluncur dengan kecepatan yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Keheningan yang menghantui sepanjang perjalanan kini semakin menggerogoti pikiran dan jiwanya. Udara di luar terasa lebih dingin, dan seiring dengan berkelok-keloknya jalanan, Andi merasa semakin terperangkap dalam labirin yang tak bisa dijelaskan. Jalan yang semula lebar kini menyempit, dan pohon-pohon besar yang mengapit jalanan seolah menjulang tinggi, menutup sebagian besar langit di atas. Keheningan menjadi begitu pekat, hanya suara mesin mobil yang terdengar, suara yang sangat kontras dengan kesunyian yang mengelilinginya. Bahkan suara angin yang biasanya menemani perjalanan malam, kini menghilang begitu saja, seakan dunia di sekitar Andi sedang tertidur lelap, atau mungkin
dunia itu sedang menunggu. Andi menoleh ke kaca spion. Tak ada satupun kendaraan yang melintas di belakangnya. Jalan yang sepi ini semakin mengisolasi dirinya, dan Andi merasakan setiap detik semakin panjang. Mobil yang tadinya berjalan mulus kini mulai merasakan getaran aneh, seolah ada sesuatu yang salah. Ia menekan pedal gas, namun meskipun mobil melaju, rasanya semakin sulit untuk mengendalikan arah. Jalan ini seperti tidak ada ujungnya, bisik Andi dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya merasa cemas. Tetapi semakin lama, jalanan itu semakin curam, semakin berliku tajam, dan semakin gelap. Cahaya lampu mobilnya tidak cukup terang untuk menembus kabut yang kini mulai menggelayuti jalanan. Keheningan semakin memeluknya dengan erat. Tiba-tiba, di depan sana, ada sebuah tikungan yang sangat tajam, hampir membuat Andi kehilangan kendali. Mobilnya melaju melewati tikungan itu dengan kecepatan yang semakin menurun. Namun entah bagaimana, Andi merasa seolah-olah tikungan tersebut tidak pernah berakhir. Setiap kali ia berpikir bahwa tikungan itu sudah lewat, jalanan yang ada di depannya kembali berbelok tajam. Kenapa aku merasa seperti berputar-putar? Pikirnya dengan cemas. Jalanan yang tampaknya tidak akan berakhir ini mulai membuatnya merasa bingung. Sesekali, ia mengerem, berharap bisa menenangkan mobil yang tampaknya semakin susah dikendalikan. Tetapi meskipun ia menurunkan kecepatan, rasanya mobil itu tetap melaju lebih cepat dari yang ia inginkan. Di luar mobil, kabut semakin tebal, menutupi pandangannya. Dan di tengah kabut itu, Andi melihat sesuatu yang sangat aneh. Di kejauhan, di balik kabut yang tipis, ia melihat sebuah cahaya redup yang tampak seperti api unggun. Namun, itu bukanlah cahaya yang datang dari api, melainkan cahaya yang lebih misterius, seperti nyala lilin yang sangat jauh. Andi merasa aneh. Apakah itu hanya penglihatannya yang mulai terganggu oleh rasa takut? Atau apakah ada sesuatu yang benar-benar ada di sana? Keheningan yang mencekam semakin menggigit. Tidak ada suara apapun di sekitar. Bahkan suara mesin mobil yang biasa terdengar jelas, kini hampir tidak terdengar sama sekali. Hanya ada suara napasnya yang terdengar berat di dalam kabin mobil. Perasaan aneh yang mulai merasuk ke dalam dirinya semakin meningkat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan malam. Entah bagaimana, Andi merasa bahwa jalan ini tidak hanya berkelok secara fisik, tetapi juga berkelok dalam dimensi yang lebih dalam. Seperti ada sesuatu yang salah dengan waktu dan ruang. Tiba-tiba, kabut yang semakin tebal itu seakan mengubah pemandangan di sekitar Andi. Apa yang semula tampak jelas, kini berubah menjadi bentuk yang tidak dapat dikenali. Pohon-pohon yang seharusnya berada di kiri dan kanan jalan, sekarang tampak mengambang, bergerak seolah-olah hidup. Mereka bergetar pelan, dan cabang-cabangnya merayap menuju mobil Andi dengan gerakan yang tidak wajar. Setiap kali mobilnya melewati sebuah pohon, Andi merasa pohon itu memandanginya dengan mata yang tak terlihat. Rasa ketakutan semakin mendalam. Andi memutar setir dengan cepat, mencoba mencari jalan keluar dari jalan berliku yang tidak berujung ini. Namun, setiap kali ia berpikir bahwa jalanan itu akan lurus, tikungan tajam lainnya muncul seakan menggertak, menuntutnya untuk terus melaju ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ketika ia melaju lebih jauh, sesuatu yang lebih mengganggu mulai terasa. Di tengah jalan yang semakin sempit, Andi melihat bayangan yang bergerak sangat cepat melintasi jalanan di depannya. Sesuatu yang melintas begitu dekat, hampir menyentuh kaca mobilnya. Tetapi ketika Andi berusaha melihat dengan jelas, itu sudah menghilang dalam sekejap. Siapa itu? Gumamnya dengan cemas. Tetapi jawabannya hanya keheningan yang semakin mendalam. Suasana di sekitarnya kini terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang berusaha menahan langkahnya. Mobil Andi terus bergerak, dan ia merasa semakin terjebak dalam pusaran waktu dan ruang yang aneh. Setiap kali ia berpikir untuk berhenti, perasaan takut yang mencekam membuatnya melanjutkan perjalanan. Seolah-olah ada kekuatan yang mengharuskannya untuk terus melaju. Dalam keheningan yang semakin menyesakan, Andi merasa semakin terisolasi. Semua suara dari luar seakan lenyap begitu saja. Hanya ada dirinya, mobilnya, dan jalan yang berliku tanpa henti. Kabut semakin tebal,
dan Andi merasa dunia di luar mobilnya mulai mengabur. Segala sesuatu yang ia kenal mulai kehilangan bentuk, mulai hilang dalam kabut yang mencekam. Dan di tengah perjalanan yang terus berkelok-kelok ini, Andi tahu bahwa ia telah memasuki sebuah tempat yang tidak bisa ia jelaskan. Jalan ini bukanlah jalan biasa. Ini adalah jalan yang menuntunnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam, menuju tempat yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Andi melaju semakin dalam ke dalam kegelapan hutan. Kabut yang membalut jalanan kini makin tebal, menutupi pandangannya dan menambah rasa cemas yang menggerogoti pikirannya. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan terasa semakin menakutkan. Mereka seperti makhluk hidup, mengawasi setiap gerakan mobilnya dengan diam. Tidak ada suara dari hewan malam yang biasanya mengisi kesunyian hutan. Tidak ada suara angin, tidak ada suara apapun selain suara mesin mobil yang terdengar semakin berat, seperti berusaha melawan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Keheningan itu memeluknya, semakin menekan dan semakin berat. Andi menoleh ke kaca spion, tetapi hanya melihat bayangan kabut yang menggulung dengan cepat. Setiap belokan yang dilalui mobil terasa semakin tidak familiar. Jalan yang semula terasa cukup lebar, kini semakin sempit, dan ia merasa mobilnya seperti berjalan di jalur yang tak seharusnya ada. Andi menggigit bibir, berusaha menenangkan diri, tetapi semakin lama, ketegangan dalam dirinya semakin sulit dikendalikan. Mobil Andi terus melaju, meskipun ia tahu bahwa ia sudah terlalu lama berada di dalam hutan ini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar, tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa ia sedang melewati area yang seharusnya dapat dijangkau. Semuanya tampak begitu sepi dan kosong. Hanya ada dirinya dan hutan ini. Itu saja. Tiba-tiba, suara keras dari dalam hutan mengagetkan Andi. Suara ranting yang patah, diikuti oleh suara langkah kaki yang berat dan tidak teratur. Andi menahan napas, matanya terbelalak. Sesuatu, atau seseorang, tersembunyi di dalam kegelapan hutan itu. Suara langkah itu semakin mendekat, namun Andi tidak bisa melihat apapun. Hanya ada kegelapan yang menelan segalanya. Akhirnya, ia berhenti. Mobilnya berdiri tegak di tengah jalan yang semakin sempit. Kabut semakin menebal, seolah ingin menutupi segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Andi merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, perasaan yang seperti ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang sangat dekat, namun tidak bisa dilihat dengan jelas. Dalam keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Mata Andi terbuka lebar, menatap ke arah hutan, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada apapun yang bergerak, tidak ada tanda-tanda makhluk atau orang yang bergerak di balik pepohonan. Semua terasa mati. Andi menggigit bibir, mencoba berpikir jernih. Ada rasa takut yang menggerogoti dirinya, tetapi ia berusaha untuk tidak panik. Mungkin itu hanya hewan, pikirnya. Namun, tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah suara keras terdengar dari dalam kabin mobil, membuat Andi terlonjak kaget. Itu suara seperti tangan yang memukul kaca jendela mobil dengan keras. Seketika, Andi menoleh ke kaca jendela, tetapi tidak ada apapun di sana. Hanya kegelapan yang memenuhi pandangannya. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Andi. Apa yang terjadi? Gumamnya dengan suara serak. Sesuatu yang sangat jahat sedang mengintai dirinya, dan ia bisa merasakannya. Perasaan ketakutan yang menggelisahkan ini semakin menambah tekanan di dadanya. Ia ingin melanjutkan perjalanan, tetapi rasa takut yang mengikatnya membuat tubuhnya kaku. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, dari tengah hutan, sebuah suara terdengar, semakin dekat. Suara itu berbisik, terdengar serak dan penuh dengan kebencian. Kamu tidak bisa pergi, kamu tidak bisa keluar. Andi mendengar bisikan itu jelas sekali, seakan suara itu berasal dari belakang mobil. Secepat kilat, ia menoleh ke belakang, tetapi di sana hanya ada kabut tebal yang meliputi seluruh ruang. Tidak ada makhluk atau sosok apapun yang tampak di kejauhan. Andi menahan napas. Apa yang baru saja ia dengar? Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan mesin mobil dan menginjak pedal gas dengan cepat,
mencoba melarikan diri dari suara yang semakin mengerikan itu. Mobil mulai bergerak, namun rasanya seperti ada sesuatu yang menarik mobilnya kembali, seperti ada kekuatan yang mencoba menahannya untuk tidak pergi. Jalanan semakin sempit, berkelok tajam, dan kabut semakin tebal. Andi merasa seolah-olah ia sedang terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Saat ia melaju lebih jauh, sebuah cahaya yang sangat terang muncul di kejauhan. Semula ia berpikir bahwa itu mungkin cahaya dari lampu mobil lain, tetapi ketika ia mendekat, cahaya itu semakin aneh. Cahaya itu bersinar terang, namun tampak seperti berkedip-kedip, bergerak tidak wajar, seakan-akan memiliki kehidupan sendiri. Itu bukan cahaya kendaraan. Itu bukan cahaya yang dikenal oleh Andi. Ketika cahaya itu semakin dekat, Andi bisa merasakan suhu udara yang tiba-tiba turun drastis. Semua lampu mobilnya mulai berkedip, dan suara mesin mobilnya mulai melemah, seakan-akan terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Semakin dekat Andi ke cahaya itu, semakin besar perasaan teror yang menguasainya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat jahat berada di dekatnya. Sesuatu yang ingin menangkapnya, menjeratnya dalam gelap. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul sosok-sosok yang tidak Andi kenali. Mereka muncul perlahan-lahan, bergerak dengan gerakan yang tidak manusiawi. Wajah mereka kabur, tetapi mata mereka menatap tajam ke arah Andi. Matanya kosong, tidak ada emosi, hanya kehampaan yang mencekam. Dalam hitungan detik, sosok-sosok itu semakin mendekat ke mobilnya. Andi menjerit, menginjak pedal gas dengan keras. Mobilnya melaju semakin cepat, tetapi jalanan yang sempit itu semakin mempersempit ruang geraknya. Sosok-sosok itu terus mengejar, dan Andi tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Ada satu hal yang pasti, teror di tengah hutan ini telah mengambil alih segalanya. Tidak ada jalan keluar. Malam semakin larut, dan perjalanan Andi terasa semakin membebani dirinya. Jalanan yang ia lalui semakin sepi, tak ada kendaraan lain yang tampak, hanya gelap dan kabut yang melingkupi setiap sisi jalan. Keheningan yang melingkupi mobilnya semakin terasa menggerogoti. Sesekali, ia melihat bayangan samar di pinggir jalan, namun saat ia melirik lebih jelas, bayangan itu selalu menghilang. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan mulai mencekam hatinya. Sudah lebih dari 3 jam Andi mengemudi tanpa berhenti. Jalan Cianjur Cirebon yang semula dikenal sebagai jalan utama yang ramai kini terasa begitu sepi dan asing. Andi merasa bahwa ia telah terperangkap dalam sebuah dunia yang berbeda. Dunia yang dikelilingi oleh bayang-bayang kegelapan yang tak dapat dihindari. Tiba-tiba, ketika Andi melaju melewati tikungan yang tajam, ia melihat sosok seseorang berdiri di pinggir jalan. Ia menghentikan mobilnya dengan cepat. Kakinya menekan rem secara mendalam. Sosok itu adalah seorang pria, berdiri tegak di sana, mengenakan pakaian kumal yang tampaknya sudah usang. Wajahnya tertunduk, dan rambut panjangnya yang berantakan menutupi sebagian besar wajahnya. Andi terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus menurunkan kaca mobil dan bertanya apakah pria itu membutuhkan bantuan? Namun, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Ada sesuatu yang tidak wajar pada sosok itu. Meskipun ia tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, Andi bisa merasakan aura aneh yang mengelilinginya. Sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan Andi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Wajah pria itu pucat, kulitnya terlihat mengering, hampir seperti kulit yang sudah mati. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Mata yang kosong, tanpa iris atau pupil. Hanya bola mata putih yang mengerikan. Sosok itu menatap Andi dengan pandangan kosong yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada kebencian yang mendalam dalam tatapannya. Tanpa sadar, Andi menginjak pedal gas dan melaju dengan cepat, mencoba menjauh dari sosok itu. Namun, rasa takut yang menggerogoti dirinya tidak berhenti. Ia merasa seperti sosok itu mengikutinya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sana, sesuatu yang mengikuti mobilnya dalam keheningan yang mengerikan. Beberapa kilometer kemudian, Andi merasa dirinya terperangkap dalam keadaan yang semakin membingungkan. Jalanan di depannya tak lagi familiar. Seolah-olah ia berputar-putar di tempat yang sama,
Meskipun ia tahu bahwa ia sudah melaju cukup jauh, kabut semakin tebal, dan pemandangan di luar mobil semakin buram. Setiap jalan yang ia lewati tampak sama, dan ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Ketika Andi menurunkan kaca mobil sedikit untuk mencoba mencari udara segar, suara samar-samar terdengar. Awalnya suara itu sangat pelan, seperti bisikan angin. Namun semakin jelas, ia bisa mendengar kata-kata yang terucap dari bibir sosok itu. "Kamu tak bisa pergi. Jalan ini milikku." Suara itu datang dengan nada yang sangat aneh, penuh dengan keputusasaan, seolah berasal dari kedalaman yang sangat gelap. Andi menoleh cepat ke kiri, mencari sosok yang tadi ia lihat. Namun tidak ada apapun di sana. Hanya ada kegelapan. Hanya ada jalanan yang menelan dirinya lebih dalam. Perasaan takutnya semakin memuncak. "Apa ini? Kenapa aku tidak bisa keluar dari jalan ini?" gumam Andi, matanya terbeliak ketakutan. Ia menatap jalanan yang semakin gelap, seolah jalan itu sendiri berusaha menahan dirinya untuk tidak pergi. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan jalan ini, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu datang dari belakang mobil, semakin mendekat. Andi menoleh ke kaca spion, dan untuk sekejap, ia melihat sosok itu kembali. Sosok pria yang tadi ia lihat berdiri di pinggir jalan kini berdiri di belakang mobilnya. Wajahnya yang pucat dan kosong itu menatap Andi dengan tatapan yang penuh kebencian. Matanya yang kosong mengeluarkan sinar yang sangat gelap. Sosok itu kemudian mulai bergerak, langkahnya berat dan lambat. Tetapi ada kekuatan yang tak terlihat menggerakkan tubuhnya, seolah dia tidak mengikuti hukum fisika yang biasa. Andi merasa panik dan tak tahu harus berbuat apa. Mobilnya terasa semakin sulit dikendalikan, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk berhenti. "Tidak, aku harus pergi," teriak Andi, berusaha menginjak gas dengan keras. Namun, setiap kali ia menekan pedal gas, mobil itu terasa semakin melambat. Dan jalanan yang semula terbuka kini tampak semakin sempit, dipenuhi oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi. Semua pemandangan di sekitar berubah, seolah-olah dunia itu telah diubah oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam ketegangan yang semakin mencekam, sosok itu semakin dekat. Matanya yang kosong menatap Andi, dan suara itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih jelas. "Jalan ini milikku. Kamu tidak akan pernah bisa keluar." Andi merasakan getaran yang sangat kuat di dalam mobil, seperti ada kekuatan yang berusaha merobohkan segala yang ada. Sosok itu, yang awalnya tampak lemah, kini terlihat semakin kuat dan nyata. Andi bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya, dan suara bisikan itu kini berubah menjadi suara yang menakutkan, penuh dengan kemarahan yang menggelegar. Sosok itu semakin mendekat, dan Andi merasa bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Ia terperangkap, tak ada jalan keluar. Mobilnya berhenti dengan sendirinya, seakan dunia ini berhenti berputar. Di depan mobilnya, sosok itu berdiri, menghadap Andi dengan senyum yang mengerikan. Andi tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap, terperangkap dalam tatapan kosong dari sosok yang terkutuk itu. Seiring dengan suara-suara aneh yang semakin mengerikan, ia menyadari bahwa ia telah memasuki sebuah tempat yang lebih gelap dari malam. Sebuah tempat yang tak bisa dijelaskan. Sebuah tempat yang akan mengurungnya selamanya. Akhirnya, setelah melewati jalanan yang penuh dengan teror, Andi tiba di Cirebon. Meski jarak yang terhitung cukup dekat, perjalanan yang ia tempuh terasa seperti berabad-abad. Rasa lega yang sempat mengisi dadanya segera sirna begitu ia memasuki kota yang seharusnya menjadi tujuan akhirnya. Keheningan yang mencekam masih menggantung di udara, menyelubungi setiap langkahnya. Mobil Andi berhenti di depan sebuah penginapan sederhana di pinggir jalan. Pemandangan di sekitarnya tampak tenang, namun ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Udara malam terasa dingin, dan meskipun kota ini tampak seperti kota biasa, ada sebuah nuansa aneh yang menyelimuti setiap sudutnya. Andi keluar dari mobil dengan langkah yang ragu. Kepalanya masih terasa pusing, dan pikirannya terbayang-bayang oleh sosok-sosok yang ia temui selama perjalanan. Sosok pria yang terkutuk di jalan Cianjur Cirebon,
langkah kaki berat yang menghantuinya, serta bisikan-bisikan yang menuntut agar ia tidak pergi. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia melangkah menuju pintu penginapan dengan perasaan was-was. Ketika ia membuka pintu dan masuk ke dalam, aroma lembab dan dingin segera menyambutnya. Ruang lobi yang sederhana tampak sepi. Tak ada orang yang menyambut. Hanya lampu redup yang memancarkan cahaya remang-remang. Tak ada suara langkah kaki. Tak ada suara apapun selain suara napas Andi yang terdengar menggelisahkan. Tiba-tiba, suara gemerincing dari arah belakang membuat Andi menoleh cepat. Itu suara pintu yang tertutup, tetapi Andi tidak bisa melihat siapapun di sekitar. Ia memaksakan diri untuk mengabaikan perasaan takut yang datang kembali, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya efek dari perjalanan yang panjang dan melelahkan. Andi berjalan menuju resepsionis, yang tampaknya terjaga meskipun malam sudah larut. Pria tua itu menatapnya dengan pandangan yang datar. Wajahnya tertutup bayangan, dan rambutnya yang putih tergerai panjang, menjadikan penampilannya semakin misterius. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" Suara pria itu terdengar berat dan lamban, seperti suara yang berasal dari kedalaman yang sangat jauh. Andi menyadari betapa tidak biasa suara pria itu. Meskipun ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuat Andi merasa seperti terperangkap dalam sebuah jebakan. "Saya ingin menginap semalam," jawab Andi dengan suara pelan, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Pria tua itu hanya mengangguk pelan, seakan sudah tahu apa yang akan Andi katakan. Ia memberikan kunci kamar dengan gerakan lamban, kemudian kembali menatap Andi dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Pandangan itu penuh dengan kesan bahwa pria itu mengetahui lebih banyak dari yang seharusnya. Andi mengambil kunci itu dengan cepat, lalu berjalan menuju kamar yang diberikan. Ia merasa semakin tidak nyaman, seolah-olah setiap langkah yang ia ambil diawasi. Ketika ia sampai di depan kamar, ia menoleh ke sekitar, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti. Pintu kamar terbuka dengan suara berderit. Andi memasuki kamar itu, dan seketika ia merasakan hawa dingin yang mencekam. Kamar itu tampak biasa saja, hanya sebuah tempat tidur, meja, dan kursi yang tampak usang. Namun, di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang sangat aneh. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sebuah ketegangan yang melingkupi seluruh ruangan. Andi duduk di ujung tempat tidur, mencoba menenangkan diri setelah perjalanan panjang yang penuh dengan teror. Namun, ketenangannya hanya sebentar, karena suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini, bukan dari luar kamar, tetapi dari dalam pikirannya. Suara yang sama yang ia dengar sepanjang perjalanan, suara bisikan yang menuntut agar ia tidak pergi, agar ia tidak meninggalkan jalanan yang penuh dengan kejahatan. Dengan rasa cemas, Andi beranjak dan menutup tirai jendela, berharap bisa menghindari pandangan mata yang tak terlihat. Namun saat ia kembali ke tempat tidur, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di sudut ruangan. Bayangan itu tampak berputar-putar, semakin mendekat ke arahnya. Andi menahan napas, merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka. Andi menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Kamar itu tetap kosong, hanya ada dirinya yang terperangkap dalam kegelapan yang semakin pekat. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang menunggunya untuk terlelap dalam kelelahan. Suara langkah kaki kembali terdengar. Langkah yang berat dan lambat, seperti sosok yang sedang menghampiri. Andi menatap ke pintu, namun tidak ada sosok apapun yang tampak. Semuanya hampa. Namun, dalam keheningan itu, bisikan itu kembali terdengar, semakin dekat. "Jalan ini milikku." Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam kamar itu sendiri. Andi bisa merasakannya. Suara itu seperti bergetar dalam dinding kamar, merasuk ke dalam tulang dan darahnya. Andi berusaha berdiri, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ia tak bisa bergerak. Tangan-tangan yang dingin mulai merayap di sekelilingnya, memeluknya dengan lembut namun penuh dengan ancaman. Andi ingin berteriak, tetapi mulutnya terasa tertutup, seperti ada kekuatan yang menahan setiap kata yang ingin ia ucapkan. Keheningan semakin tebal,
Dan saat itulah Andi menyadari, keheningan ini bukanlah kedamaian, melainkan sebuah kutukan yang mengikuti dirinya. Keheningan yang menghisap seluruh keberadaannya, memaksanya untuk tetap terperangkap dalam dunia yang tak dapat ia pahami. Pintu kamar tertutup dengan keras, menandakan bahwa perjalanan Andi, meskipun sudah sampai di Cirebon, belum berakhir. Malam itu, kota yang seharusnya menjadi tujuan akhirnya justru menjadi tempat ia terperangkap dalam keheningan yang mengerikan. Setelah malam yang mencekam, Andi terbangun dengan perasaan tak nyaman. Meski matanya terasa lelah, seolah tubuhnya tak cukup istirahat untuk menghadapi ketakutan yang terus menggerogoti pikirannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda ketika ia membuka mata di pagi hari, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Ruangan itu tampak sama seperti malam sebelumnya. Hanya saja, kali ini, ia merasa ada perubahan yang lebih halus namun mengganggu. Begitu bangkit dari tempat tidur, Andi merasakan kedinginan yang lebih menusuk, seakan seluruh udara di sekitar kamar itu tak bisa menghangatkan tubuhnya. Ia menoleh ke sekitar, dan untuk sesaat, ia merasa ada sosok yang mengintai di balik tirai jendela, sesuatu yang bergerak di luar pandangannya. Namun, ketika ia membuka tirai itu, tak ada siapa-siapa di luar sana. Keheningan yang sama, hanya ada kabut tipis yang menyelimuti kota Cirebon. Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya efek dari perjalanan panjang dan ketegangan yang ia alami. Ia berjalan menuju kamar mandi, berusaha untuk membersihkan dirinya dari rasa takut yang membelenggu. Namun, saat membuka keran air, ia mendengar suara ketukan yang berasal dari dalam ruangan. Seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan sangat perlahan, namun bunyinya sangat jelas. Andi menoleh ke arah pintu kamar mandi, dan tanpa berpikir panjang, ia keluar dari kamar mandi dan membuka pintu. Tidak ada apa-apa di sana. Namun, saat ia kembali menutup pintu kamar mandi, matanya tertuju pada sesuatu yang membuat hatinya berdegup kencang. Di cermin, di refleksi dirinya, terlihat sebuah sosok berdiri di belakangnya. Sosok itu tidak tampak jelas, hanya bayangan yang samar. Namun, Andi bisa merasakan pandangan mata yang tajam menembus punggungnya. Dengan tubuh yang gemetar, Andi melangkah mundur, mencoba untuk menghindari bayangan itu. Namun, setiap kali ia berbalik, bayangan itu tampaknya mengikuti, bergerak lebih cepat, semakin mendekat. "Kau tidak bisa lari." Suara yang familiar itu terdengar lagi. Suara itu mengisi ruang kamar mandi, menyebar ke setiap sudut ruangan. Suara itu tak berasal dari manapun, seakan datang dari dalam pikirannya sendiri. Andi merasa terperangkap, seolah segala sesuatunya menjadi kabur, dan dunia di sekitarnya mulai berputar. Ketika Andi mencoba keluar dari kamar, pintu yang seharusnya terbuka dengan mudah malah terasa terkunci rapat. Ia menarik gagang pintu berulang kali, tetapi pintu itu tidak bergerak. Terjebak dalam ruangan yang semakin terasa sempit, Andi merasakan kegelisahan yang luar biasa. Kabut di luar jendela semakin tebal, dan ada sesuatu yang mencekam tentang udara di dalam kamar itu, sesuatu yang terasa tidak alami. "Kenapa aku tidak bisa keluar?" teriak Andi, hampir kehilangan harapan. Namun, saat ia berbalik, ia melihat bahwa pintu kamar kini terbuka lebar, lebih lebar daripada yang seharusnya. Dengan panik, Andi berlari keluar. Namun begitu ia melangkah keluar dari kamar, pemandangan di luar sangat berbeda. Kamar yang semula terlihat seperti penginapan biasa kini berubah menjadi tempat yang sangat asing. Jalanan yang tampak tenang kini terbalut dalam kabut pekat yang menggulung, seakan kota ini telah terperangkap dalam waktu yang tak bisa dilalui. Pintu penginapan yang semula tampak biasa saja kini tertutup rapat, dan bahkan suara-suara yang terdengar dari luar tampaknya sudah menghilang. Semuanya terdiam. Andi berlari keluar menuju jalanan, berharap bisa menemukan jalan yang membawa dirinya keluar dari tempat itu. Namun, semakin ia berlari, semakin lama ia merasa bahwa ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Setiap sudut jalan, setiap tikungan, seakan tak ada yang berubah. Ia merasa sedang berjalan dalam sebuah dunia yang terperangkap dalam dimensi lain, di mana ruang dan waktu tidak lagi relevan. Tiba-tiba, Andi melihat sosok itu lagi, pria yang ia lihat sebelumnya di Jalan Cianjur Cirebon. Sosok itu muncul di ujung jalan,
berdiri dengan tatapan kosong. Tanpa kata, sosok itu mulai berjalan menuju Andi. Langkahnya pelan namun pasti, seolah mengarah pada tujuan yang sudah ditentukan. Andi mencoba berlari, namun kakinya terasa berat. Setiap langkah yang diambil terasa semakin lambat, semakin sulit. Sosok itu semakin mendekat, dan suara bisikan itu semakin keras terdengar di telinganya. "Kau tidak bisa lari," bisik sosok itu dengan suara yang penuh dengan amarah dan kebencian. Andi menoleh ke belakang, dan tiba-tiba ia melihat bayangan-bayangan lain yang mulai muncul di sekitarnya. Sosok-sosok itu juga tak memiliki wajah, hanya bentuk tubuh yang samar dan menyeramkan. Mereka bergerak perlahan, mengikuti setiap langkahnya, dan semakin mendekat. Andi merasa terperangkap di dalam sebuah dunia yang tidak ia kenali. Sebuah dunia yang penuh dengan makhluk tak kasat mata dan teror yang tak henti-hentinya mengejarnya. Sosok itu, yang sekarang semakin dekat, mengulurkan tangannya, seolah hendak meraihnya. Tiba-tiba, Andi terbangun dari tiduran yang sepertinya sudah berlangsung lama. Namun, saat ia membuka mata, ia berada di tempat yang sangat asing. Kamar yang semula terlihat biasa kini dipenuhi dengan debu, dan di luar jendela, hanya ada kegelapan yang begitu pekat. Sosok pria yang terkutuk kini tidak terlihat, tetapi kehadirannya masih terasa di sekelilingnya. Kejaran ini belum berakhir. Keheningan yang mengerikan kembali menyelimuti Andi, dan kini ia menyadari satu hal yang menakutkan, bahwa ia telah terperangkap dalam dunia yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Setelah terbangun, Andi merasakan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Ia kini terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami, sebuah dimensi yang terisolasi dan terkunci. Setiap sudut kamar terasa semakin sempit, dan udara terasa begitu padat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bernafas dengan bebas. Keheningan di sekitar kamar bukanlah keheningan biasa, melainkan sesuatu yang terdistorsi, penuh dengan ketegangan yang menekan. Pandangannya terpaku pada cermin yang tergantung di dinding. Cermin itu tampak berbeda, seperti memantulkan bukan hanya bayangannya, tetapi juga sesuatu yang tidak seharusnya ada. Andi merasa seakan cermin itu mengawasi dirinya, tidak hanya sebagai refleksi, tetapi sebagai penghubung ke dunia lain. Berbagai bayangan samar yang muncul di dalamnya mulai bergerak seiring langkah Andi, meski tubuhnya tak bergerak sedikit pun. "Ini bukan tempat yang kau kenal." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Suara itu datang dari dalam ruangan, seakan menggema di setiap sudut, menelusup ke dalam pikirannya. Andi terkejut, seolah suara itu berasal dari luar dirinya. Padahal ia tahu betul bahwa tak ada orang lain di sana. Dia berusaha untuk mengabaikannya, tetapi semakin keras suara itu, semakin dalam ia merasakannya, mengisi setiap ruang di dalam kamar itu. Andi mencoba membuka pintu dengan panik, namun pintu itu tak bergeming. Ia mendorongnya dengan sekuat tenaga, tetapi seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan dari luar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan saat ia menoleh ke jendela, pemandangan yang tampak di luar kamar mengubah segalanya. Jalan yang tadinya familiar kini terbalut kabut tebal yang merayap semakin dekat. Keheningan yang melingkupi dunia ini seperti menelan segala suara, menghapus setiap harapan untuk keluar. "Kenapa aku di sini?" pikir Andi dengan panik. Setiap detik terasa semakin berat, seperti ia terperangkap di dalam dimensi yang tidak seharusnya ia masuki. Suara itu kembali terdengar lebih dekat. "Kau tidak akan pernah keluar," katanya dengan penuh penekanan. Andi merasa tubuhnya seakan membeku, tak mampu bergerak, bahkan napasnya terasa terhenti dalam keheningan yang mengerikan. Saat ia menoleh lagi, cermin itu tampak berubah, bukan hanya refleksi dirinya, tetapi bayangan gelap yang mulai memancar keluar, menghampiri dirinya. Panik memuncak di dada Andi. Dia harus keluar, tetapi saat ia melangkah mundur, kabut itu semakin menyelimuti ruangannya, menutupi pandangannya. Dunia ini semakin terjebak dalam putaran waktu yang tidak wajar, dan Andi tahu bahwa ia tidak sendirian. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, sedang mengincarnya, menunggu saat yang tepat untuk menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Andi mulai merasakan bahwa dunia di sekitarnya bukanlah tempat yang biasa.
Di kamar yang semakin terasa sempit dan mencekam itu, ia tidak lagi merasa sendirian. Meskipun tidak ada suara yang jelas terdengar, kehadiran sesuatu yang tak terlihat semakin menggerogoti pikirannya. Seakan ada sesuatu atau seseorang yang mengamati setiap gerakannya, namun tidak pernah menunjukkan dirinya secara langsung. Ia mencoba membuka jendela, berharap udara luar yang segar bisa sedikit mengurangi ketegangan di dalam ruangan. Namun, saat ia melangkah menuju jendela, ia merasa seperti ada tangan yang menyentuh bahunya dari belakang. Ketika ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Keheningan yang mencekam kembali mengisi ruang, dan Andi mulai merasa bahwa ia bukan hanya dikelilingi oleh ruangan ini, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap. Dengan hati yang berdebar, ia kembali melihat sekelilingnya, merasakan mata yang seolah menembus kulitnya, mengawasi dengan cermat. Andi mencoba mengabaikannya, berjalan ke sudut lain ruangan, namun langkahnya seakan diikuti oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Bayangannya bergerak dengan sendirinya, menciptakan ilusi bahwa ada lebih dari satu orang di dalam ruangan itu, meski ia tahu tak ada yang hadir di sana selain dirinya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Kau tidak bisa menghindar," bisik suara itu dengan nada rendah, yang terasa menusuk di telinga Andi. Suara itu berasal dari dalam pikirannya, namun tidak dapat dijelaskan. Ia merasakan getaran halus di sekelilingnya, seperti ada sesuatu yang bergerak dengan cepat di balik kabut yang menutupi pandangannya. Andi mulai merasakan ketakutan yang tak terkatakan. Ia berlari ke pintu, berharap bisa keluar dari kamar ini, tetapi begitu ia membuka pintu, ia disambut oleh koridor yang gelap dan kosong. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih lambat, lebih berat, seolah tubuhnya semakin terikat pada tempat ini. Dalam kegelapan yang semakin pekat, ia merasa sesuatu yang besar, gelap, dan tak terlihat mengintai di setiap sudut. Saat ia berbalik, bayangan samar itu muncul di ujung koridor, bergerak dengan perlahan. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya sebuah bayangan gelap yang tampak mengalir seperti kabut. Namun, mata Andi bisa merasakannya, melihatnya, meski tak terlihat secara fisik. Sosok itu mendekat, seakan tidak peduli dengan jarak yang ada di antara mereka. Setiap kali Andi mencoba melangkah mundur, bayangan itu semakin mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Andi merasa tubuhnya mulai gemetar. Ia ingin berlari, namun kakinya terasa sangat berat, seakan tertarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari gravitasi. Sosok itu semakin mendekat, dan saat Andi menoleh, ia mendapati bahwa bayangan itu telah berpindah tempat, tepat berada di hadapannya, hanya beberapa inci dari wajahnya. Saat itu, Andi bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang menghisap semua panas dari tubuhnya. "Kau tidak akan bisa melarikan diri," bisik suara itu lagi, lebih jelas, lebih keras, seakan langsung berada di dalam kepalanya. Andi berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Semua yang ia rasakan hanyalah ketegangan yang semakin menggila, seperti ada sesuatu yang meremas dadanya. Pada saat itu, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang semakin menakutkan. Andi berbalik, berusaha untuk menghindari perasaan terperangkap ini, tetapi setiap sudut ruangan terasa semakin gelap dan semakin sempit. Ia tahu, ia tidak sendirian. Sesuatu yang tak terlihat, yang mengintai setiap langkahnya, akan terus mengikutinya. Dan ia mulai sadar, sosok itu bukan hanya hadir di dalam ruangan ini, tetapi ada di setiap langkah, setiap detik yang ia habiskan di tempat ini. Sosok yang tak terlihat, namun selalu ada. Andi merasa dunia di sekitarnya berubah dengan cara yang sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan. Setelah beberapa saat berada di dalam ruangan yang terisolasi itu, ia akhirnya memberanikan diri untuk melangkah keluar. Pintu yang tadinya terkunci kini terbuka dengan sendirinya, seakan memberikan kesempatan bagi Andi untuk melarikan diri. Namun, begitu ia melangkah keluar, ia terkejut dengan pemandangan yang menyambutnya. Jalan yang semula ia kenal kini dipenuhi oleh kabut tebal yang bergerak perlahan, merayap di sepanjang jalanan, menutupi setiap sudut pandangnya. Tidak ada suara angin, tidak ada suara langkah kaki, hanya keheningan yang menyelimuti sekelilingnya. Andi merasa seperti dunia di sekitarnya terhenti,
seperti waktu tak lagi bergerak. Ia berusaha melihat lebih jauh, namun kabut itu hanya menelan segalanya, seolah tidak membiarkan pandangannya menembus lebih jauh. Pemandangan itu terasa sangat asing. Jalan yang seharusnya terang dengan lampu jalan, kini tampak seperti lorong panjang yang tak berujung. Kabut itu bergerak dengan cara yang tidak wajar, terasa hidup, bergerak mengikuti setiap gerak tubuh Andi, semakin mendekat, semakin menutup segala kemungkinan untuk melarikan diri. Saat ia berusaha melangkah lebih cepat, kabut itu malah semakin tebal, merayap ke setiap arah, seakan mengurungnya dalam dunia yang tak bisa ia pahami. "Kau tidak bisa lari," suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih menekan, lebih penuh ancaman. Andi menoleh, namun tak ada siapa-siapa di sekelilingnya, hanya kabut yang semakin pekat. Suara itu datang dari segala arah, seakan mengelilinginya, menembus ruang dan waktu. Ia bisa merasakannya di kulitnya, seperti ada sesuatu yang mengintainya dari balik kabut, mengikuti setiap langkahnya tanpa bisa dilihat. Andi berlari, berusaha untuk menghindari rasa takut yang semakin membelenggunya. Namun setiap kali ia melangkah, kabut itu tampak bergerak lebih cepat, mengikutinya, mengejarnya. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia tinggalkan. Keheningan yang mengerikan menggantikan suara alam, dan setiap langkah Andi terdengar seakan mengalun dalam keheningan itu, menambah berat langkahnya, menambah ketegangan dalam dadanya. Saat ia berhenti, mencoba untuk meresapi keadaan, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Di dalam kabut yang pekat itu, Andi bisa melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak. Tidak jelas apakah itu manusia, makhluk lain, atau hanya ilusi yang tercipta oleh ketakutannya. Tetapi bayangan-bayangan itu tampak mengelilinginya, semakin mendekat. Mereka bergerak dengan kecepatan yang aneh, seakan mengikutinya dengan cara yang tidak wajar. Andi mencoba berteriak, tetapi suara itu tenggelam dalam kabut. Ia merasa seperti berada di dalam sebuah dunia yang terisolasi. Dunia di luar dirinya tetap ada, namun ia tak bisa merasakannya. Hanya kabut dan bayangan yang mengelilinginya. Setiap kali ia melangkah, ia merasa seperti sedang berjalan lebih dalam ke dalam kegelapan yang tidak pernah berakhir. "Kau akan menjadi bagian dari kami," suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini, dan Andi bisa merasakan ada sesuatu yang menyentuh kulitnya. Sesuatu dingin, seperti tangan yang terbuat dari kabut itu sendiri. Itu bukan sentuhan biasa. Itu adalah cengkraman yang lebih dalam, yang lebih kuat, yang semakin mengikat tubuhnya. Andi merasakan kekuatan yang menariknya ke dalam kabut, seakan ia tidak punya pilihan selain mengikuti tarikan itu. Dengan tubuh yang semakin lemah, Andi berjuang untuk melawan, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkraman itu. Ia merasa tubuhnya terhanyut oleh kabut, semakin dalam, semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Kabut itu menelan segalanya, meninggalkan Andi dalam kegelapan yang tak termaafkan, di dalam dunia yang ia tak akan pernah bisa kembali. Dunia ini bukan miliknya lagi. Dunia ini adalah dunia kabut, yang akan menelan siapa saja yang berani melangkah masuk. Saat ia akhirnya jatuh ke dalam cengkraman kabut itu, tubuhnya terasa semakin kosong, semakin tidak ada. Bayangan-bayangan itu mengelilinginya, merayap lebih dekat, dan Andi tahu, ia telah menjadi bagian dari dunia yang tidak akan pernah ia pahami. Kabut itu tidak akan pernah melepaskannya. Andi merasa dirinya semakin tenggelam dalam kabut yang tebal, yang terus menggerogoti setiap inci ruang di sekitarnya. Langkahnya semakin terhuyung, tubuhnya semakin lemah. Meskipun ia berusaha untuk terus maju, kabut itu semakin menutupi segala yang ada di depannya. Keheningan itu, yang tadinya hanya mencekam, kini berubah menjadi suatu kekosongan yang hampir tak tertahankan. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di ujung jalan, tepat di antara dua pohon besar yang hampir tertutup oleh kabut, ia melihat sosok-sosok yang tak dikenal. Mereka berdiri diam, tampak menghadap ke arahnya, namun tak bergerak sedikit pun. Wajah mereka tidak jelas. Kabut yang semakin tebal membuat Andi sulit untuk melihat dengan jelas. Namun yang jelas adalah kehadiran mereka yang terasa begitu nyata, begitu dekat. Andi merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Sosok-sosok itu tampak seperti manusia,
Tetapi ada sesuatu yang aneh dalam cara mereka berdiri. Ada kekosongan di dalam mata mereka, sebuah kehampaan yang menakutkan. Mereka tampak seolah tak hidup, atau lebih tepatnya, seperti hantu yang terjebak antara dunia ini dan dunia lain. Salah seorang dari mereka, sosok pria dengan tubuh yang lebih tinggi dari yang lainnya, perlahan bergerak maju. Tidak ada suara langkahnya, hanya bayangan yang bergerak tanpa ada suara apapun. Andi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak saat sosok itu mulai berbicara dengan suara yang dalam dan lirih, seolah datang dari kedalaman yang tak terbayangkan. "Kau mencari jalan keluar?" Suara itu bergema di udara, membuat Andi merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Tapi di sini, semua jalan adalah jalan menuju kegelapan. Kami adalah yang hilang. Kami adalah mereka yang terperangkap. Andi merasakan darahnya membeku. "Siapa kalian?" tanyanya dengan suara tercekat. Sosok itu tersenyum dengan cara yang tidak wajar, senyuman yang lebih mirip dengan kerutan di wajahnya. "Kami adalah mereka yang pernah ada di dunia ini, namun kami terjebak di antara dua dunia. Kami adalah jiwa-jiwa yang tidak bisa melangkah maju, terhenti di sini. Kami bukan hidup, namun juga bukan mati." Saat pria itu berbicara, sosok-sosok lainnya mulai bergerak maju, mendekatkan diri mereka kepada Andi dengan tatapan kosong yang semakin mengerikan. "Kau tidak akan bisa keluar," lanjut pria itu. "Kami semua berusaha, tapi tidak ada jalan kembali. Semua yang datang ke sini akan menjadi bagian dari kami, terjebak dalam kabut ini untuk selamanya." Andi mulai merasa tubuhnya semakin berat. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa tertanam di tanah, seakan ada kekuatan yang menahannya untuk tidak pergi. Kabut yang semakin pekat mengelilinginya, menyusup ke dalam paru-parunya, mengisi setiap ruang di tubuhnya dengan rasa dingin yang menusuk. Ia merasakan bahwa semakin lama ia berada di sini, semakin ia menjadi bagian dari dunia ini, semakin ia terikat dengan sosok-sosok itu. Kemudian, Andi menyadari sesuatu yang mengerikan. Sosok-sosok itu bukanlah makhluk asing. Mereka adalah jiwa-jiwa yang pernah melintasi jalan yang sama. Mereka adalah mereka yang telah kehilangan arah, yang telah terperangkap dalam kabut ini, seperti dirinya. "Jangan terjebak dalam penyesalan." Suara pria itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seakan datang dari dalam dirinya. "Kau sudah mulai menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa kembali." Andi menutup mata, berusaha untuk melawan, mencoba memaksa dirinya untuk berlari, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Kabut itu merasuki setiap pori-porinya, menyelimuti jiwanya, dan akhirnya, saat sosok itu ada tepat di hadapannya, Andi merasakan suatu tarikan yang tak terhindarkan. Sosok pria itu meraih tangan Andi, dan dalam hitungan detik, Andi merasa dirinya tercabik dari dunia yang ia kenal. Ia merasa tubuhnya kehilangan bentuk, hilang dalam kabut yang menelan segala sesuatu. Namun, pada saat yang sama, Andi merasa ada kedamaian yang aneh. Dunia kabut itu tidak lagi terasa menakutkan. Ia tidak lagi merasa takut atau terperangkap. Sesuatu yang dalam dirinya terasa seperti terbebaskan, meski ia tahu ia telah meninggalkan dunia yang ia kenal. Di sini, di antara mereka yang hilang, ia menjadi bagian dari kabut itu, tak terlihat namun ada, terperangkap selamanya dalam dunia yang tidak bisa dipahami. Ketika Andi akhirnya membuka matanya, kabut itu telah menghilang. Namun, yang terlihat kini bukanlah dunia yang ia tinggalkan, tetapi kegelapan yang tak terukur. Di sana, ia berdiri bersama sosok-sosok yang pernah hilang, selamanya terjebak di antara dunia ini dan dunia yang lain, tanpa ada harapan untuk kembali. Kabut itu akhirnya menelan segalanya. Dunia yang dikenal Andi kini hanya menjadi kenangan samar. Sosok-sosok yang hilang, yang pernah seperti dirinya, kini menjadi teman sejatinya. Dan Andi, yang dulu berusaha keras untuk melarikan diri, kini menjadi bagian dari mereka yang terperangkap, terhenti di dalam waktu yang tak pernah bergerak. Dunia yang gelap dan kabut yang mengelilinginya adalah rumah baru Andi, di mana tak ada jalan keluar, dan hanya ada mereka yang menunggu untuk selamanya.